Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak excellent, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi di tema 8 subtema yang kedua, mengenai sifat-sifat bangun datar. Ada yang masih ingat bangun datar itu apa? Coba, apakah bangun datar ini seperti gambar yang di sini? Atau yang ini? Oke, betul sekali ya. Bangun datar itu contohnya adalah gambar yang di sebelah sini. Nah, bangun datar itu sendiri adalah bangun atau bentuk yang hanya memiliki panjang dan lebar tanpa memiliki ketebalan. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, Bu mau pilih tempat dulu nih. Yuk pilih tempat, kita hitung sama-sama dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tada! Nah, sekarang di belakang Buma sudah ada gambar yang tanpa kita sadar ternyata itu adalah gambar-gambar dari bangun datar. Apa saja sih gambar-gambarnya? Pada gambar belakang sudah tertera nomor-nomornya. Kita cek satu-satu ya. Oke. Nomor yang pertama itu berbentuk segitiga. Nomor yang kedua itu berbentuk lingkaran. Nomor yang ketiga itu berbentuk juga segitiga. Nomor yang keempat itu berbentuk persegi. Nomor yang kelima itu berbentuk persegi panjang. Dan nomor yang keenam itu berbentuk lingkaran. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bangun datar yang berjenis segi empat. Mana saja sih bangun datar yang termasuk bangun datar segi empat itu? Nah, sebelum Ibu tunjukkan gambar-gambarnya, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan bangun datar segi empat. Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Nah, bangun datar segi empat ini adalah bangun datar yang memiliki 4 buah sisi. 4 buah sisi ini bisa memiliki panjang yang sama ataupun berbeda. Yang terpenting, jika sebuah bangun dikatakan bangun datar segi empat, berarti bangun tersebut memiliki 4 buah sisi. Bebas, boleh sisinya sama ataupun tidak. Yang penting memiliki 4 buah sisi. Oke, sekarang Ibu tanya, apakah gambar ini bisa dikatakan sebagai salah satu jenis dari bangun datar segi empat? Tidak, karena ya betul, karena bangun datar ini hanya memiliki 3 buah sisi saja. Makanya dikatakan ini bangun datar segitiga. Betul sekali. Nah anak-anak, secara umum ada 6 buah segi empat. Apa sih ke-6 buah itu? Oke, gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita cek satu-satu ya. Gambar yang pertama itu dinamakan persegi panjang. Gambar yang kedua itu dinamakan dengan persegi. Gambar yang ketiga dinamakan dengan belah ketupat. Gambar yang keempat dinamakan layang-layang. Gambar yang kelima dinamakan jajar genjang. Gambar yang keenam dinamakan trapesium. Betul sekali ya. Nah, dari ke-6 buah segi empat tadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini hanya 2 saja. Oke, nanti kita akan mengetahui mengenai sifat-sifat bangun datar tersebut. Bangun datar yang mana yang akan kita pelajari kali ini? Betul sekali. Yang pertama, kita akan membahas sifat-sifat bangun datar persegi. Nanti setelah bangun datar persegi, kita akan membahas mengenai sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Oke, di halaman 74 dan 75 di sana ada gambar mengenai persegi. Nah, di sana ada 3 buah gambar yang disediakan. Di halaman 75 di sana kita diminta untuk menyediakan tali dan juga pojok siku-siku seperti ini dan ini. Nah,
di sini Ibu sudah punya tali dan juga ini dia. Ini adalah pojok siku-siku. Dari mana sih membuatnya? Kita buat ini dari kertas, kemudian kita ambil pojoknya saja. Digunting seperti ini. Oke, sudah bagus. Nah, sekarang dari dua benda ini kita akan membuktikan mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi. Nah, sekarang Ibu sudah punya perseginya nih. Kalau misalkan anak-anak di buku, anak-anak bisa pilih dulu persegi yang pertama. Karena di sana ada 3 persegi. Anak-anak pilih dulu yang pertama ya. Oke, nah yang ini ambil tali yang tadi sudah disediakan. Kemudian talinya ditempelkan sini, tarik ke sebelah sini, kemudian anak-anak gunting. Ya, digunting. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya ukur juga dari sebelah sini ke arah bawah. Ini juga digunting. Kemudian ukur lagi yang sebelah sini sampai ke sini. Ini juga digunting. Kemudian yang ini, nah, oke, yang ini juga digunting ya. Oke, silakan digunting. Mana tali yang sudah anak-anak gunting? Tunjukkan ya. Oke, tali yang pertama, tali yang kedua, tali yang ketiga, dan tali yang keempat. Nah, ternyata ketika kita selesai menggunting dan kemudian mengukur tali tersebut keempat-empatnya, ternyata ukuran tali tersebut sama. Nah, itu berarti bahwa panjang dari keempat sisi persegi tadi itu adalah sama. Selesai mengukur sisi yang tadi, sekarang kita akan membuktikan bahwa sudut setiap persegi itu adalah sama. Kita akan pakai pojok siku-sikunya ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tempelkan di salah satu sudut. Ternyata ketika ditempelkan di sini hasilnya seperti ini. Coba kita pindah ke sudut yang lain. Oke. Ibu mau pindah ke sudut sebelah sini. Nah, ternyata di sudut sebelah sini pun sama. Maka berarti persegi itu memiliki 4 buah sudut yang bernilai sama atau memiliki besar yang sama. Lalu bagaimana dengan persegi panjang di halaman 93? Nah, anak-anak bisa melakukan hal yang sama untuk persegi panjang mengikuti tahapan-tahapan seperti tadi di persegi. Kemudian setelah selesai baru jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di buku paket. Materi mengenai sifat-sifat bangun datar sudah kita lakukan. Dan semoga anak-anak mampu mengerti dengan baik ya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.